Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, di pertemuan kita di hari Kamis yang mulia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, keimanan yang sempurna, ilmu yang luas, dan juga pengabdian sebagai seorang laki-laki yang soleh dan perempuan solehah sepenuhnya kepada Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ajal datang nanti dalam kondisi Allah Sang Pencipta ridho kepada kita. Dan semoga seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kekurangan, semuanya dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya. Dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Allah selalu menjaga negeri kita, ketentramannya, kemakmurannya, kemudian juga kemerdekaan, persatuan dan kesatuannya, dan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik yang akan menjalankan amanah dan tugas dengan baik, dan semoga Allah selalu memandu mereka agar menjalankan semua apapun yang dibebankan di pundak mereka dengan sempurna, serta juga menjadikan masyarakat selalu bergotong royong dengan pemerintah dalam hal-hal yang tidak melanggar perintah Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, sehingga negara kita selalu maju dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Serta tidak pernah kita lupa mendoakan seluruh saudara kita kaum muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, dan secara khusus di Gaza dan Palestina di hari-hari kita sekarang. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah menangkan mereka, memberikan mereka kemerdekaan sebagaimana Allah telah berikan kita kemerdekaan. Serta juga Allah mengalahkan musuh-musuh mereka yang telah berbuat kezaliman. Dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahamurahannya yang saya akan sedang mendengar kita sekarang, karena dia maha mendengar, melihat kita karena dia maha melihat, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana ia satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan teman-teman sekalian bedah buku 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz, dan kita akan masuk biidnillahi ta'ala amal yang ke-33. Jadi insya Allah tersisa 3 amalan lagi, amal ke-33, amal ke-34, dan amal ke-35. Jadi kita akan membahas amal ke-33 pada hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dan pertemuan akan datang kita akan menggabungkan amal 34 sama 35, karena dua-duanya berbicara tentang masalah tasbih atau mengucapkan subhanallah. Di kali ini insya Allah kita akan bahas amal ke-33 tentang mengucapkan la ilaha illallah. Saudaraku seiman, kalimat la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, raja yang sebenarnya seluruh alam semesta ini. Seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi, semuanya terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Tidak ada pemiliknya, tidak ada penguasanya, tidak ada penciptanya, tidak ada yang mengatur, mengadakan, memusnahkan, kecuali satu saja. Zat yang maha mulia, yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini, saudaraku seiman, merupakan pondasi dasar dalam keyakinan seorang muslim atau akidahnya. Bagaimana dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi ibadahnya, dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya, dari sisi penciptaannya, yang biasa diistilahkan dengan uluhiyah, asma' sifat, dan rububiyahnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mungkin kalau Anda mengatakan, oh bahasan tentang mengucapkan la ilaha illallah seperti sesuatu yang sederhana, karena Anda mungkin sebagai seorang muslim sudah sering mengucapkan kata ini, dan mungkin Anda juga menghafal terjemahannya. Tetapi pada kesempatan ini kita akan coba mengorek saudaraku seiman dengan izin Allah SWT mutiara-mutiara yang sangat mahal dari kalimat yang mulia ini. Anda perlu garis bawahi bahwasanya kalau Anda sudah yakini kalimat ini, Anda sudah fahami dan Anda jadikan sebagai pedoman dasar dalam kehidupan Anda, berarti Anda sudah benar-benar berada di satu rel yang sangat tepat
untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Karena dengan memahami dan meyakini la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta ini terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kecuali Allah, maka Anda tidak akan pernah mencari Tuhan-Tuhan lain lagi. Karena memang konsekuensi dari la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga semua yang disembah oleh manusia selain Allah, seperti orang menyembah pohon, orang menyembah dewa-dewa, bintang-bintang, jin, api, batu, atau apa saja, semuanya itu batil atau tidak benar. Dan ini merupakan pondasi dasar seorang muslim. Bahkan ahli kitab pun Yahudi dan Nasrani yang masih murni pada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam pasti mengetahui tentang masalah ini. Mereka tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pasti juga kalau mengikuti kalimat ini benar-benar murni, maka mereka akan sangat mudah untuk menerima agama Islam. Karena memang inilah pondasi dasar daripada agama kita. Dan memang tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, selalu saya ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan kekal ditirawakan oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Saudaraku seiman, dengan kalimat la ilaha illallah, kita jadi tahu, oh ternyata yang menciptakan seluruh alam semesta ini, sekali lagi, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita adalah Allah. Berarti kita mengerucut kepada satu Tuhan saja. Dan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun belum menampakkan dirinya buat kita di muka bumi ini, tapi memang sangat banyak bukti-bukti bahwasanya dialah sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di kalangan manusia yang coba mengaku sebagai Tuhan. Sudah ada dalam sejarah manusia, ada Namrud di masa Nabi Ibrahim AS, ada Fir'aun di masa Nabi Musa AS, bahkan Fir'aun dengan sombongnya mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ternyata Tuhan mereka yang mereka yakini pada saat itu, haus, lapar, ngantuk, sakit, tua, dan akhirnya meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwasanya Allah lah yang telah membinasakan Fir'aun dan menenggelamkan di Laut Merah. Dan jasadnya sampai hari ini masih bisa dilihat oleh semua manusia yang ingin melihatnya. Apakah itu secara online ataupun offline, dia bisa melihat searching melalui handphonenya atau media dia sekarang, dan juga bisa datang langsung melihat di museum di Kairo. Bisa melihat mumi orang itu masih ada. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami akan selamatkan badanmu hai Fir'aun agar engkau menjadi tanda-tanda bagi orang yang datang setelahmu nanti. Orang-orang yang dikejar oleh Fir'aun pada saat itu adalah Nabi Musa alaihissalam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ikut bersama Nabi Musa yang beriman pada risalah beliau dan meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dari Bani Israel. Maka jelas berarti yang sedang mengejar adalah orang yang memungkiri keberadaan Allah, yang sedang dikejar adalah yang meyakini dan mendakwakan la ilaha illallah. Dan Allah membuktikan bagaimana Nabi Musa alaihissalam hampir seluruh manusia mengetahui ceritanya, bahkan di masa-masa kita dibuatkan filmnya, bagaimana Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran Fir'aun, dan Allah jadikan satu tanda-tanda keajaiban yang luar biasa. Laut Merah itu bisa, airnya berdiri seperti dinding-dinding yang besar. Allah gambarkan dalam Al-Quran, qattaudil azim, seperti dinding yang besar di kiri kanan, dan Bani Israel dan Nabi Musa AS bisa berhasil lolos, sementara Fir'aun pada saat mengejar, Allah turunkan air tersebut dan menenggelamkannya. Ini bukti dan fakta yang tidak bisa terbantahkan. Dan bagaimana setelah itu Nabi Musa AS selamat dengan Bani Israel, lalu menghabiskan terus umurnya dengan mendakwakan kebenaran ini, lalu estafet kenabian dilanjutkan dengan Nabi Sulaiman, Daud dan Sulaiman. Kemudian di Bani Israel ada Zakaria, Yahya, Isa alaihi wassalatu wassalam. Sampai akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan semua pada agama yang satu, yaitu Islam, yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah kekalkan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan di masa Nabi Muhammad SAW, fakta sangat jelas. Bagaimana di masa beliau terjadi juga orang-orang yang menolak risalah beliau, menolak untuk menerapkan la ilaha illallah dalam hidup mereka, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, dan yang lain dari tokoh-tokoh Quraisy. Akhirnya Allah binasakan mereka di perang Badar, dan Nabi SAW mengajak berbicara jenazah mereka
sebagai tanda mukjizat walaupun mereka tidak bisa meresponnya. Beliau pada saat memasukkan jenazah 70 orang, tepatnya 69 orang ya. Yang satu Umayyah bin Khalaf karena badannya membengkak dan membusuk, maka dikuburkan di atas darat peperangan atau di daratan di atas tanah dari lokasi perang Badar. Tapi yang lain dimasukkan ke dalam satu sumur. Dan Nabi SAW mengatakan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Disebutkan namanya satu persatu. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sesungguhnya ketahuilah aku telah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan untukku. Maksudnya kalian sudah lihat sekarang bagaimana neraka, bagaimana siksa kubur yang selama ini aku sudah sampaikan. Aku juga sudah mendapatkan kemenangan yang Tuhanku janjikan. Dan agama ini akan menyebar. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Bagaimana mereka bisa mendengar Anda? Kata Nabi SAW, sesungguhnya hai Umar, mereka lebih jelas mendengar suaraku daripada engkau mendengar suaraku. Cuma mereka memang tidak bisa meresponnya. Beruntung sekali orang yang memahami kalimat yang mulia ini. Sehingga dia jadikan betul-betul sebagai pegangan hidupnya. Saudaraku seiman, lebih dalam lagi kita bahas. Tanamkan ini, tauhid ini, kalimat la ilaha illallah dalam hidup Anda. Dalam persidangan Anda akan selalu bahagia. Kalau Anda sedang mendapatkan nikmat, pastikan dalam diri Anda, yang ciptakan Anda adalah Allah, dan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Dia. Yang menciptakan kebahagiaan, nikmat, yang sedang Anda nikmati itu, adalah Allah, dan yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah. Makanya kita memiliki konsep sebagai orang yang beriman, syukur, berterima kasih pada Allah. Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah. Kalau kita sedang menghadapi musibah, masalah, ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah dan ujian itu Allah, dan yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Makanya orang-orang beriman selalu menanamkan ini. Dan Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau ana minal muslimin. Ya. Sungguhnya salatku, Qul inna salati wa nusuki, dan semua ibadah-ibadahku, wa mahyaya wa mamati, kehidupanku dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu bersamanya. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang bisa menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidzalika umirtu, dan begitulah aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin atau ana minal muslimin. Saya termasuk orang-orang yang telah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat la ilaha illallah ini bukan hanya sekedar diyakini. Ini hal yang mendasar sekarang harus kita fahami, kita betul-betul menjadikannya sebagai pegangan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kita agar menjadikan la ilaha illallah, dan ini supaya kita selalu mengingat dan berpegang teguh pada kalimat ini, dijadikan sebagai salah satu bentuk zikir. Ucapan yang rutin diucapkan dengan lisan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan yang sangat tinggi dari kalimat ini. Jangan pernah tinggalkan saudaraku seiman. Bahkan dijadikan sebagai zikir yang rutin. Habis sholat kah, ya 5 waktu. Atau misalnya di pagi hari dikenal dengan zikir pagi. Di petang hari dikenal dengan zikir petang misalnya. Zikir sebelum tidur, ya. Dan banyak sekali zikir-zikir dalam ibadah yang lainnya, termasuk pada saat melaksanakan ibadah haji dan umroh misalnya. Semua ini, atau seseorang lagi muncul keraguan dalam hatinya, ya dia butuh penguatan, semua ini menggunakan la ilaha illallah. Bahkan untuk masuk dalam agama Islam, dimulai dengan asyhadu an la ilaha illallah. Dia harus mengikrarkan dulu itu. Jadi selain kita yakini dengan pikiran kita renungi dengan pikiran, kita yakini masuk dengan hati kita, renungi dengan pikiran kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan, ya kita jadikan zikir, juga kita menjadikannya sebagai ajang dakwah, kita sampaikan kepada orang-orang. Jadi kalimat ini sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan mengerucut membahas bagaimana Allah menjadikan la ilaha illallah bagian daripada zikir atau hal yang rutin kita dianjurkan untuk mengucapkannya, tentu diikuti dengan keyakinan tentang makna la ilaha illallah yang baru saja kita paparkan panjang lebar. Sebelum saya bacakan apa yang ditulis oleh penulis, saya akan coba saudaraku seiman membacakan beberapa hadis ya berhubungan dengan masalah kedudukan kalimat tauhid ini. Dalam sebuah riwayat dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dan beliau menceritakan ada seseorang Arab Badui dari suku An-Nabit. Ya, ini salah satu suku dari pecahan Ansar sebenarnya di Madinah. Dia datang lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluh. Thumma taqaddama faqatala hatta qutil. Ya.
Ada seseorang syahadat dari orang Ansar. Dia mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Anda kepada Nabi Muhammad SAW adalah hambanya juga utusannya. Lalu kemudian dia ikut berperang dan dia terbunuh, mati syahid. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda tentang orang ini. Dia ikrarkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yakini itu. Dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian dia juga ikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Kemudian dia mati terbunuh. Belum banyak amalnya. Baru 2 kalimat syahadat. Apa kata Nabi SAW? Amila hada yasiran wa ujira kathiran. Saya ulangi. Amila hada yasiran wa ujira kathiran. Sungguhnya orang ini berbuat ringan sekali. Tetapi balasannya sangat besar. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi luar biasa. Berarti menandakan kalimat ini luar biasa. Ya. Bagaimana kedudukannya sampai dengan mengucapkan kalimat ini kemudian orang itu mati syahid dan dia tulus dari hatinya. Maka dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kemudian ada sebuah hadis juga yang menyebutkan tentang kedudukan la ilaha illallah yang perlu kita selalu renungi teman-teman sekalian. Berhubungan dengan nanti timbangan amal pada hari kiamat. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini disebutkan oleh Ibn Hibban, dan juga Al-Hakim mensahihkan, serta Az-Zahabi juga setuju mensahihkan hadis ini. Begitu juga Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan dan mensahihkan dalam kitab Al-Fatih. Kemudian Al-Haythami dalam kitab Az-Zawaid. Abu Ya'la juga meriwayatkan dengan semua rawi-rawinya thiqah. Ya. Hadis ini teman-teman sekalian melalui sahabat Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Qala Musa ya Rabbi. Nabi Musa alaihissalam berkata, wahai Tuhanku. Dia berbicara dengan Tuhannya. Alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkan kepadaku sesuatu yang aku jadikan sebagai zikirku dan aku bisa berdoa dengannya kepadamu. Ajarkan aku sesuatu yang sangat luar biasa, bisa diunggulkan dan sangat engkau sukai, wahai Tuhanku, yang bisa aku jadikan sebagai zikir, ucapan yang merupakan pendekatan diri kepadamu. Dan aku juga menggunakan dalam doaku, sehingga engkau mengijabah doaku. Qala, maka Allah Azza wa Jal, Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada Musa, Qul ya Musa la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Musa? Mungkin seperti yang muncul di benak kita. Ya. Nabi Musa saat itu sudah mengatakan, Qala Rabbi, kullu ibadika yakulun. Hada, ya. Ya Rabbi, kullu ibadika yakuluna hada. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku. Sesungguhnya semua hamba-hamba mengucapkan zikir ini. Seakan-akan Nabi Musa AS ingin zikir khusus buat beliau. Dan la ilaha illallah karena semua orang mengucapkan. Beliau ingin yang khusus, mungkin pikirannya yang lebih bagus dari itu ada nggak? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, Lau anna as-samawati as-sab'i wa 'amirahunna. Tanda kutip, ghairi wal aradin as-sab'i. Atau wal aradin as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah, seandainya ketujuh lapis langit serta seluruh penghuninya, dari malaikat, bintang-bintang dan segala macam. Kita tahu ada miliaran jumlah bintang-bintang sana, miliaran jumlah malaikat sebagaimana kita yakini, ya. Kalau seandainya 7 lapis langit dan seluruh, ya, penghuninya, tanda kutip, selain aku, kata Allah. Ya, Allah tidak masuk di sini, ya. Allah Maha Besar. Dan ke-7 lapis bumi, ya. Serta juga la ilaha illallah, ya. Seluruh langit dan bumi ini ditimbang satu timbangan, dan la ilaha illallah ditaruh di timbangan sebelahnya, maka ketahuilah niscaya, ya, kalimat la ilaha illallah akan lebih berat timbangannya. Artinya zikir ini luar biasa. Sampai kalimat ini bisa mengalahkan bobotnya dan beratnya seluruh langit dan bumi. Jadi jangan pernah ragu dan khawatir dengan kedudukan kalimat ini. Pendek, ringkas, tapi luar biasa. Ya, hanya saja sempurnakan dengan keyakinan dalam hati tentang maknanya betul-betul tidak ada Tuhan. Artinya Anda tidak akan pernah mohon kepada selain Allah. Kemudian juga Anda fikirkan, renungi itu.
dengan mempelajari ayat-ayat Quran, mengikuti penyampaian-penyampaian Nabi SAW, mengikuti kisah orang-orang saleh yang telah beriman, ya. Kemudian Anda aplikasikan dengan banyak berzikir, mengucapkan kalimat ini, maka akan sempurna. Yang akan Anda dapatkan bobot yang sangat berat di timbangan amal hari kiamat. Kata seorang ulama, Syekh Sulaiman At-Tamimi, rahimahullah, beliau mengatakan, siapa saja mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh ikhlas dan yakin, serta ia mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut, benar-benar dia tidak pernah bergantung kepada selain Allah. Juga ia istiqomah di dalamnya. Dialah yang termasuk orang-orang yang tidak memiliki rasa takut dan rasa sedih, ya, pada saat mereka meninggal nantinya, ya. Karena Allah SWT menyebutkan orang-orang yang mengatakan, ya, Tuhannya Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah dan mereka istiqamah. Udah setelah itu apa yang Allah perintahkan dikerjakan, wajib ataupun sunnah, apa yang Allah halalkan dinikmati, apa yang Allah larang haram dan makruh dijauhi. Kemudian mereka istiqamah. Dengan itu, ya, maka pada saat meninggal, para malaikat akan turun, ya, dan mengucapkan kepada mereka di saat mereka mau mati, sesungguhnya kalian tidak perlu takut dan khawatir, dan terimalah berita gembira tentang surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Semoga kita termasuk orang-orang ini, saudara seiman, ya. Jadi kalimat ini luar biasa. Di saat Anda sedang lapang, ingat kalimat ini, selalu bersyukur kepadanya, dan tidak sombong dengan nikmat yang sedang ada. Di saat Anda sedang sempit, Anda juga hanya memohon dan minta kepada satu-satunya pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat yang lain, ini dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu, ya, hadis kartu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan hadis ini tentunya teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Tirmidzi, Ahmad, dan dinyatakan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang sahih. Dikatakan yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamah, ada seseorang nanti dari umatku yang akan terpilih pada hari kiamat, ala ru'usil khalaiq, di depan semua makhluk di mahsyar nanti. Kemudian fayunsharu lahu 99 sijjilan kullu sijjilun maddal basari thumma yaqulu Allahu azza wa jal. Maka dia didatangkan di depan seluruh makhluk dan akan diberikan kepadanya 99 buku catatan amal. Satu buku saja itu seluas pandangan mata karena besarnya buku catatan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada hamba tersebut, hal tunkiru min hadha syai'an? Apakah ada yang kamu pungkiri enggak dari yang sedang saya perlihatkan kepada kamu? 99 buku catatan amal, satu bukunya itu seluas pandangan mata. Anda bisa bayangkan seperti apa? Anda lihat ke depan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang, seluas pandangan mata Anda seperti itu bukunya besarnya. 99 buku. Maka fayaqul, orang itu mengatakan, la ya Rabbi. Dia mengatakan tidak. Wahai Tuhanku, aku sama sekali tidak pungkiri apapun yang ada di dalamnya. Fayaqulu adzalamaka katabati al-hafidun. Apakah kamu terzalimi sesuatu dengan apa yang dalam ini oleh malaikat-malaikat yang mencatat yang aku perintahkan? Kemudian fayaqul la ya Rabbi. Ya. Dia mengatakan tidak. Thumma yaqul alaka udhrun alaka hasanatun fayuhabur rajul. Kata Allah SWT, apakah kamu punya uzur dalam mengerjakan 99 buku catatan amal, satu buku seluas pandangan mata, semuanya berisikan dosa. Kamu punya uzur nggak dalam mengerjakan ini? Ada alasan yang kamu sampaikan? Ya. Atau ada kebaikan yang pernah kau lakukan yang bisa menyaingi dosa-dosamu yang 99 buku amal ini? Maka orang itu pun ketakutan. Fayaqul, la, tidak ada. Maksudnya, apa yang bisa, perbuatan amal apa yang bisa mengalahkan 99 buku catatan amal? Saya ulangi lagi, satu buku amal seluas pandangan mata. Anda bayangkan kalau Anda lihat ke depan, Anda lihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, seluas pandangan mata Anda, begitulah luasnya satu catatan amal. 99 buku semuanya penuh dengan dosa. Allah masih mengatakan pada dia, kau pungkir ini? Enggak.
Apakah pencatatku dari para malaikat itu menzalimimu? Ada sesuatu yang mereka dusta di situ? Nggak ada. Apa kau punya uzur? Nggak ada. Ada kebaikan yang kau kerjakan nggak yang bisa mengalahkan dosa-dosamu ini supaya kau selamat ke surga? Nggak ada. Dia ketakutan orang ini sambil mengatakan tidak ada. Kemudian dia mengatakan, fayaqulu bala inna laka indana hasanatin wa innahu la zulma 'alaika al-yawm. Maka Allah mengatakan, pastikanlah kau masih memiliki satu kebaikan ya di sisi kami yang kami simpan, dan itu akan kami perlihatkan untukmu pada hari ini. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikeluarkan untuknya satu kartu. Tertulis di kartu itu, ashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasul, dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad, atau wa anna muhammadan abdu wa rasul, bahwa saya Muhammad dan hamba juga utusan Allah. Qala fayaqulu ya rabbi ma hadhihi albitaqatu ma hadhihi sijillat. Maka si hamba itu masih mengatakan, ya Tuhanku, kira-kira bisa dipakai untuk apa kartu ini dengan tulisan itu? Dengan kalau mau dibandingkan dengan dosa-dosa yang begitu luar biasa, semua sijilat 99 buku amal seluas pandangan mata ini semua penuh dengan dosa. Fayaqul, maka Allah berfirman, innaka la tudzlam, hari ini kau akan lihat tidak ada kezaliman padamu. Fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin fatashatis sijillatu wa thaqulatil bitaqah. Maka diletakkanlah semua 99 buku catatan dosa itu di satu timbangan. Ditaruh kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di satu timbangan. Maka tiba-tiba buku-buku yang tercatat dosa 99 semuanya terbang. Terlempar. Dan menanglah serta menjadi beratlah kalimat atau kata di kartu tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Anda bisa bayangkan bagaimana kedudukan yang luar biasa dari kalimat ini, sampai seperti ini keadaannya, ya, dia luar biasa. Satu hal yang di luar daripada akal manusia. Tentu kalau kita sedang menyampaikan riwayat-riwayat seperti ini teman-teman sekalian, jangan Anda mengatakan, oh kalau begitu saya cukup ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cukup. Berarti dosa saya sebanyak apapun akan dimaafkan. Ingat, di sini Nabi SAW tidak mengatakan akan didatangkan dari umatku sekian banyak orang. Ya, dikatakan di sini Allah akan memilih, ya, terpilih dari umatku satu orang datang, dan hanya Allah yang ketahui kenapa orang ini sampai diberikan kedudukan seperti ini. Mungkin karena ketulusannya, mungkin karena Allah dengan kemahamurahannya memilih dengan rahmatnya, itu bisa saja terjadi. Yang sedang kita garis bawahi bukan karena banyaknya dosa orang ini, tapi tentang kedudukan la ilaha illallah itu sendiri. Daripada Anda mengatakan saya lebih banyak, saya nggak masalah banyak dosa, yang penting saya syahadat, atau saya menjaga la ilaha illallah dengan tidak berbuat kesyirikan misalnya, maka lebih baik Anda mengatakan, saya syahadat, saya menjaga kedudukan la ilaha illallah, dan saya beramal. Maka bukan hanya sekedar masuk ke surga, tapi mendapat yang terbaik yang Allah janjikan, karena Anda menggabungkan dua kebaikan tadi. Nah seperti itu memahaminya saudaraku seiman. Nah semua ini tadi kalau kita ingin bahas panjang lebar tentunya, mungkin ini tidak akan ada ujungnya. Ya, dalam kajian kitab Minhajul Muslim, saya sarankan teman-teman kembali ke playlist YouTube kami ya. Kalau klik Khalid Basanama official, logonya, kemudian Anda lihat di bawah ada beranda, ada potongan pendek, ada live, ada playlist ya. Maka Anda klik playlist, akan banyak sekali situ, lebih dari 40 insya Allah kajian buku-buku yang sudah kita bedah, di antaranya buku kita ini. Dan di situ ada kajian kitab Minhajul Muslim. Di 4 bab pertama, kita sudah membahas tentang kedudukan la ilaha illallah ini. Jadi mengenal Allah dari sisi uluhiyahnya, keesaan dari sisi ibadah dan patuh kepadanya, rububiyahnya, penciptaannya, dan fakta-fakta kalau memang betul dia pencipta, asma wa sifat dan nama-namanya. Kemudian beliau juga menekankan di bab keempat lagi kembali, menekankan tentang keutamaan dan kedudukan la ilaha illallah itu sendiri. Dan cukup banyak ceramah-ceramah kami yang teman-teman sekalian bisa nonton di dunia. Misalnya saudaraku, inilah pondasi agamamu. 2 jam kurang lebih penanda tablik akbar kita bahas ini, berhubungan dengan masalah kedudukan la ilaha illallah dan keyakinan seorang muslim, bagaimana dia tanamkan pondasi keyakinan itu, ya, sehingga akhirnya bisa dia jadikan sebagai pedoman hidupnya, dan bagaimana dia selamat di dunia dan di akhirat dengan ini. Juga ada kenalilah Tuhan, mengkau akan bahagia, ini judul ceramah yang Anda bisa ikutin tentunya ya.
Kemudian juga saudaraku yang ada rahasia rezekimu, ini juga sama menjelaskan tentang kedudukan la ilaha illallah dan sekian banyak. Ya, kalau Anda temukan ustadz-ustadz kita banyak sekali menyampaikan tentang kedudukan kalimat ini tentunya. Nah sekarang teman-teman sekalian kita akan coba baca apa yang ditulis oleh penulis di sini. Beliau mengangkat sebuah hadis, ya, hadis mulia berhubungan dengan salah satu hadis ya yang menyebutkan tentang keutamaan kalau kita berzikir dengan la ilaha illallah. Saya akan bacakan di halaman 86 sampai 87. Amal ke-33 mengucapkan la ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu 'idlu 'ashri riqabin wa kutibat mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Wa kanat lahu hirzan min asyaitani yawmahu dhalika hatta yumsi. Lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun 'amila akthara minhu." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Dia Maha Esa, tidak ada sekutu bersamanya, lahul mulku, miliknya lah kerajaan yang sebenarnya, walahul hamdu, baginya juga puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Siapa yang berzikir ini? Saya ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua orang muslim harusnya hafal zikir ini tentunya. Kata Nabi SAW, kalau dia baca sebanyak 100 kali dalam sehari, maka pahalanya, kalau dia ucapkan 100 kali ini, sama seperti membebaskan 10 budak. Dan dia diberi 100 kebaikan. Serta dihapus 100 keburukan. Juga akan membentenginya dari syaitan pada hari tersebut sampai sore hari. Kalau dia baca di pagi hari, ya, 100 kali terbentengi dari syaitan, semua bisikannya dan rencana buruknya sampai sore hari. Jadi maksudnya kalau dia baca sore hari lagi, berarti terlindungi lagi sampai pagi ya. Tiada seorang pun yang lebih baik, dan nanti akan datang hari kiamat, tidak ada seorang pun yang lebih baik amalnya, melebihi dia pada hari kiamat, kecuali orang yang melakukan amalan tersebut yang lebih banyak darinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Pelajaran dari hadis ini kata penulis adalah bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni 100 dosanya. Karena kan memang bahasan kita 30 amal pelebur dosa ya. Sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan mengampuni 100 dosanya karena zikir ini menjadi sebab terampuninya dosa-dosa. Baik, perhatikan di sini. Kalau orang membaca 100 kali zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia mendapatkan ya, saya ulangi, seperti membebaskan ya 10 budak. Budak ini maksudnya kayak di masa dulu ya. Contoh misalnya Bilal radhiyallahu anhu pernah jadi budaknya Umayyah bin Khalaf. Lalu Abu Bakar bebasin, ditebus. Berapa kau minta? Saya bayar. Dibayarlah sama dia. Semenjak terbebaskannya Bilal, maka Abu Bakar panen pahalanya. Ya, dan cukup banyak orang yang dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya contoh. Maka berarti kita zikir ini seperti kita bebasi budak dan panen pahala. 10 orang budak. Plus dicatatkan baginya 100 pahala. Jangan dibayangkan angka 100 ini seperti 1 sampai 100 Anda tulis. Karena 1 pahala bisa saya seperti gunung besarnya. Ya. Maka ini pahala yang sangat banyak, 100 pahala. Dihapus darinya 100 dosa. Ya. Bayangkan ini, seperti bebasin 10 budak, dicatatkan 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa. Juga Allah akan bentengi dia. Kalau dia baca di pagi hari, dari semua makar dan tipu daya syaitan sampai sore hari. Ya. Kemudian, kalau dia baca sore hari, akan terbentengi sampai pagi hari lagi. Plus lagi, dia akan datang hari kiamat. Tidak ada orang yang menyaingi pahala dia, kecuali orang yang berbuat sama dan dia lebih banyak melakukannya. Misalnya, dia tambah lagi dengan zikir-zikir la ilaha illallah yang lainnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya, yang lebih banyak dari orang yang mengucapkan ini. Tapi ini sudah cukup menduduki kedudukan yang luar biasa.
Nah, saudaraku seiman, seperti biasa penulis mengangkat sebuah hadis di sini ya. Maka kita coba teman-teman sekalian menambahkan syarah dan penjelasan. Ini sangat menarik. Saya membacakan tentang zikir la ilaha illallah ini atau yang mirip seperti ini. Itu dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah dan ditelusuri kembali hadisnya oleh Syekh Albani rahimahullah. Dalam bab zikir pagi petang, di hadis nomor 8, dengan sanad sahih, di jilid 2 ya, dalam bab sholat sunnah, ada sub bahasanya di situ tentang zikir pagi petang. Di hadis nomor 8, ini tepatnya di bab ke-14, ayat dan zikir dianjurkan untuk dibaca di pagi dan petang hari ya, dari kitab sholat sunnah. Di jilid 2 kalau Anda mau kembali di Sahih Targhib Tarhib. Di hadis nomor 8-nya dengan sanad sahih disebutkan hadis dari Abu Ayyash radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala idza asbah." Siapa yang mengucapkan pada saat dia tiba di pagi hari, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir." Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Kerajaan dan segala pujian adalah miliknya dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini dikatakan orang mengucapkan. Di sini penjelasannya tidak disebutkan 100 kali kah, 10 kali kah. Sekali aja Anda baca. Kalau Anda baca ini sekali, kalau tadi kan penyebutan 100 kali. Saya ulangi tadi hadisnya, seperti bebasin 10 budak, dicatatkan 100 pahala, dihapuskan 100 dosa, diselamatkan dari syaitan, ya. Kemudian juga dia akan datang hari kiamat bawa pahala, tidak ada yang menyaingi dia kecuali orang yang berbuat lebih dari dia. Nah, di sini hadis ini mulia sekali teman-teman sekalian karena penyebutannya hanya 1 kali. Kalau tadi 100 kali ya, berarti Anda bisa dengan mengamalkan hadis yang pertama tadi itu 100 kali mendapatkan keutamaan yang akan kita bacakan ini berlipat-lipat karena ini kalau mengucapkan sekali saja. Perhatikan. Kata Nabi SAW, siapa yang tiba pagi hari? Lalu dia ucapkan 1 kali saja. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kana lahu idla rakabatin min waladi Ismail. Sama pahalanya dengan membebaskan 1 budak dari keturunan Ismail. Perhatikan, kalau tadi hadis sebelumnya, kalau baca 100 sama dengan bebasin 10 budak. Tapi kalau kita konekkan sama hadis ini, ucapan 1 sama dengan bebasin 1 budak. Berarti kalau dari hadis ini, kalau Anda niat menggabungkan dengan izin Allah SWT, karena zikirnya sama. Berarti 100 pengucapan la ilallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir akan mendapatkan pahala seperti bebasin 100 budak. Kalau tadi kan hadis sebelumnya 10 budak ya. Kemudian wa kutibat lahu 10 hasanat. Dicatatkan baginya 10 pahala. 1 kali ucapin sama dengan 10 pahala. Kalau tadi hadis yang pertama kita pelajari, ucapin 100 kali, dicatatkan 100 pahala. Berarti kan sama saja 1 ucapan 1 pahala ya. Kalau di sini tidak, ucapin 1 kali, dicatatkan baginya 10 pahala. Apa maknanya? Kalau kita bersangka baik kepada Allah SWT dan berkeyakinan tentang kebenaran hadis ini, dan ini hadis sahih, maka berarti kalau kita konekkan kedua hadis, berarti hadis ini menambah keutamaan. Artinya kalau 1 kali baca dicatatkan 10 pahala, kalau Anda baca, amalkan hadis yang pertama 100, ya, berarti ini luar biasa. Kalau 1 saya dapat 10, ya, berarti Anda sama dengan mendapatkan 1000 pahala. 1000 pahala, ini bukan main-main. Ya. Karena 1-nya dapat 10. Kalau 10-nya, berarti dapat 100. Kalau 100 Anda baca, berarti Anda dapat 1000 pahala. Dan itu. Kemudian dikatakan wa hutta anhu 10 sayyi'at, dan dengan mengucapkan 1 kali juga dihapus darinya 10 dosa. Berarti sama tadi hitungannya sama pahala. Berarti kalau hadis yang pertama tadi yang disebutkan oleh penulis itu dihapuskan darinya 100 dosa, kalau kita gabungkan dengan hadis ini berarti dihapuskan 1000 dosanya. Ini kalau Anda ucapkan 110 kali ya, seperti tadi disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Wa rufi'a lahu 10 darajat. Ada tambahan di sini, dan akan dinaikkan dia 10 derajat. Dengan mengucapkan 1 kali. 10 derajat di surga. Berarti, kalau kita amalkan hadis yang pertama 100 kali Anda baca,
Anda akan dinaikkan 1000 derajat di surga. Ini luar biasa. Wa kana fi hirzin minasyaitani hatta yumsi. Dan dia akan selalu dijaga dari seluruh makar syaitan sampai sore hari. Kalau dia baca di pagi hari. Karena kan tadi potongan pertama hadits, man qala idza asbah. Sampai membaca ini kalau pagi hari. Ya. Fa in qalaha idza amsa kana lahu mithlu dzalik hatta yusbih. Kalau dia baca sore hari lagi, maka dia akan dapat keutamaan yang sama. Jadi luar biasa. Dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sehari, Anda akan dapatkan 1000 pahala, dihapuskan 1000 dosa, seperti membebaskan 100 orang budak, kemudian diselamatkan dari syaitan sampai sore hari. Ya, kayak ini keutamaan yang sulit sekali untuk digambarkan dan harusnya tidak luput dari orang-orang beriman. Kemudian dalam hadis yang lain, saya langsung bacakan hadis nomor 10, dia masih di bab yang sama, kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib jilid 2, di bab atau di kitab Salat Sunnah, di bab zikir pagi petang. Ya. Tadi sudah saya sebutkan, babnya itu adalah bab nomor 14. Ada hadis yang mulai diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad hasan dari hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, man qala, siapa yang membaca, subhanallah, maha suci Allah, mi'ata marratin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, kana afdala min mi'ati badana. Sebanyak 100 kali Anda baca subhanallah, 100 kali. Sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Berarti habis subuh dan habis asar. Anda baca subhanallah, subhanallah, 100 kali. Maka kana afdala min mi'ati badana. Itu lebih afdal pahalanya daripada dia bersedekah dengan 100 unta. Anda baca subhanallah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka Anda akan 100 kali sebelum terbit dan terbenam matahari, maka Anda seperti atau lebih baik bersedekah daripada 100 unta. Wa man qala alhamdulillah, dan sampai mengucapkan alhamdulillah mi'ata marratin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar. Kana afdala min mi'ati firsin yuhmalu alaihi fisabilillah. Maka itu lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada menyumbang 100 kuda yang dikendarai untuk berperang di jalan Allah. Wa man qala, dan siapa yang membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mi'ata marra, 100 kali, qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Kana afdala min 'itqi mi'ati raqaba, maka dia lebih baik daripada membebaskan 100 orang budak. Nah, saksi bahasan kita terakhir, potongan hadis. Wa man qala, dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan dan puji-pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Mi'ata marrah qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dia baca 100 kali ini sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Lam yaji yaumal qiyamati ahadun bi'amalin afdal min amali. Tidak ada orang yang datang pada hari kiamat membawa amal lebih baik daripada amal dia, illa man qala mithla qawlihi aw zada ali. Kecuali orang yang mengucapkan yang sama atau dia tambah lebih banyak lagi daripada itu, maksudnya dengan amal-amal yang lain. Nah, ini menandakan luar biasa kedudukan kalimat ini, teman-teman sekalian. Ya, luar biasa kedudukan kalimat ini. Ada riwayat yang lain, ini pelengkapnya saja, di urutan nomor 12 masih di bab yang sama dengan sanad hasan sahih, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pada saat itu di dalam riwayat ini dikatakan dia sedang berada di wilayah Romawi. Dia mengatakan, menukil, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala gudwah, barang siapa yang membaca di waktu pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, pada pagi hari dia membacanya 10 kali, kataballahu lahu 10 hasanat, akan dicatatkan baginya 10 pahala, wa ma'anhu 10 sayyiat, akan dihapus darinya 10 dosa, wa kunna lahu qadra 10 riqab, pahalanya sama dengan bebasin 10 budak, wa ajarahu Allah minasyaitan, Allah selamatkan dia dari syaitan, wa man qala 'ashiyata famithlu dzalik, dan siapa yang mengucapkannya sore hari, maka sama dia akan mendapatkan juga pengampunan
atau dia akan mendapatkan seperti keutamaan tadi. Itu riwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, ya, dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dalam riwayat Ahmad ada penyebutan kataballahu lahu bikulli wahidatin qala 10 marrat. Allah akan catatkan dengan satu kali mengucapkan ini, ya, itu diberikan 10 pahala. Wa ma anhu biha 10 sayiat, akan dihapuskan darinya 10 dosa. Wa rafa'allahu biha 10 derajat, Allah angkat dia 100 derajat. Wa kunna lahu ka 10 riqab, seperti membebaskan 10 orang budak. Wa kunna lahu maslahatan min awalin nahari ila akhirah, dan dia akan selalu mendapatkan perlindungan, pengawalan bersenjata dia dari pagi sampai akhir sore hari. Walam ya'mal yawma idin amalan yakrabuhunna yakharuhunna walam ya'mal yawma idin amalan yakharuhunna fa in qala hina yumsi famithlu dhalik. Dan pada hari itu tidak ada satu amal pun yang bisa mengalahkan kalimat-kalimat tersebut, dan kalau dia ucapkan sore hari maka dia akan mendapatkan hal yang sama. Hal yang sama. Jadi ini keutamaan yang luar biasa, ya. Bagaimana dengan mengucapkan la ilaha illallah ini dia dapat keutamaan yang sangat besar. Nah, ini teman-teman sekalian, sebagian tentunya ya dari bahasan la ilaha illallah yang harusnya kita amalkan. Dan ada sebuah hadis sebagai penutup yang kata Nabi SAW, siapa yang di pagi hari, subuh hari, selepas subuh dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair, ada tambahan yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang paling afdal, ya, pada saat itu, kecuali orang yang berbuat seperti dia akan mendapatkan yang sama, atau orang yang berbuat lebih maka baru dapat yang lebih. Berarti kita bisa mendapat predikat penduduk bumi yang terbaik kalau kita membaca zikir tersebut. Hanya saja memang sedikit berbeda lafadznya, itu la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia Maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan pada di tangannya lah semua kebaikan, ya. Dan dia Maha kuasa atas segala sesuatunya. Baru kemudian kita baca itu 100 kali, ya, kita ulangi 100 kali sebelum mengubah posisi duduk, ya, di waktu subuh, ini khusus subuh saja, maka dia akan menjadi penduduk bumi yang terbaik tentunya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.